Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Anak-anakku di kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu ya. Dan barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan insya Allah kita gunakan untuk pertemuan kali ini untuk murojaah dari pelajaran akidah pada kelas 1 ya di semester yang pertama. Nah, barakallahu fikum agar kita tidak lupa dari pelajaran awal sampai dengan pelajaran yang terakhir ya, karena sudah selesai dari seluruh materi yang ada. Oke, barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, kita mulai. Bahwasanya dari pelajaran pertama kita telah mempelajari tentang 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap manusia ya. Yang pertama yaitu mengetahui siapa Rabbnya, kemudian mengetahui apa agamanya, dan mengetahui siapa nabinya. Ini adalah 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Misalnya kita semua sudah tahu ya, kalau ditanya siapa Rabb kita, maka jawab Allah. Kalau ditanya apa agamamu, maka jawab Islam. Kalau ditanya siapa nabimu, maka jawab Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di pelajaran yang kedua kita telah membahas tentang Rabbku adalah Allah, yaitu bagaimana kita mengenal Allah ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta, Pengatur, dan Pemberi rizki seluruh makhluk yang ada ya. Dan Allah Taala ya yang telah menciptakan kita dan memelihara kita dengan memberi berbagai macam kenikmatan. Ya, seperti nikmat sehat, nikmat mata bisa melihat, ya, bisa merasakan makanan yang enak dan yang lain-lainnya ya dari kenikmatan yang telah berikan kepada kita semuanya. Jadi di sini adalah Rabbku adalah Allah. Kemudian kalau kita ditanya ya di mana Allah, ya maka jawab ya dengan tegas bahwasanya Allah itu ada di atas langit ya, bahwasanya Allah ada di atas langit. Nah, kemudian selanjutnya di pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengenal Allah itu dengan bagaimana? Ya, dengan melihat pada ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya ya, dengan mempelajari ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, di sini ada makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, ada langit ya yang 7, ya, bumi yang 7 juga. Kemudian juga ada arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi ya, yang paling besarnya. Nah, arsy ya. Ini adalah contoh dari makhluk-makhluk Allah ya, yang bisa kita ketahui ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Nah, kemudian ini contohnya makhluk Allah dalam malam, siang ya. Kemudian juga ada langit yang sangat luas ya, yang sangat tinggi, yang tidak ada tiangnya. Ini maha kekuasaan Allah Ta'ala. Dan juga ada ada bumi kita ya, yang Allah jadikannya sebagai tempat manusia menetap. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hanya Allah yang menghidupkan kita, kemudian mematikan kita, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan ya. Ya, kita semuanya diciptakan oleh Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Semuanya akan mati, akan dikembalikan di alam kubur ya. Nah, ketika di alam kubur lah nanti kita akan ditanya tadi ya, siapa Robmu ya, kemudian apa agamamu dan siapa nabimu. Maka kita harus belajar dari sekarang agar kita bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat nanti ya ketika kita meninggal. Nah, barakallahu fikum. Taib. Dan pelajaran selanjutnya adalah pelajaran yang keempat, yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Ya. Allah adalah yang menciptakan ya kita dan seluruh makhluk, seluruh manusia. Ya, bahkan jin semuanya ya, dari malaikat ya. Kemudian juga ada Ada syaitan juga yang menciptakan Allah, dan juga makhluk-makhluk yang ada di bumi ya, sangat banyak jumlahnya ya. Nah, ada langit, ini makhluk-makhluk Allah yang besar ya, bumi
dan seterusnya. Ya, adalah malam dan siang. Ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya, yang dengannya kita bisa mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, dan ada planet, ya, yang besar-besar ini, dan kita diantaranya tinggal di bumi, ya. Semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah di antara keajaiban kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam pada makhluk-makhluknya, ya. Jadi apa yang terdapat pada makhluk-makhluk Allah, disitulah terdapat keajaiban dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang ya maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya Allah Ta'ala berfirman, ya dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan, ya langit sebagai atap. Kemudian dia menurunkan hujan dari langit. Ya, dengan hujan tersebut menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Ya, dan itulah bentuk dari keajaiban, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa mengambil berbagai macam manfaat, ya. Kemarin sudah dijelaskan ini ya dari keajaiban ciptaan Allah, ya, yang dengan air ini maka hidup, ya, dari sekian makhluk tergantung padanya dari adanya air ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di pelajaran yang ketujuh, kita mempelajari tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rizki. Ya, jadi segala rizki yang diberikan Allah subhanahu kita adalah semuanya datang dari Allah, dan kewajiban kita atas nikmat tersebut adalah untuk bersyukur terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki kita sangat banyak, ya. Dari kesehatan, kemudian dari makanan dan seterusnya adalah bentuk dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, bagaimana kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat yang datang dari Allah? Yang pertama tadi, ya, kita meyakini dalam hati bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, kemudian kita gunakan nikmat tersebut, ya, untuk ketaatan kepada Allah. Ya, tentunya dengan yang pertama adalah ya setelah meyakini dalam hati kemudian mengucapkan dengan lisannya, ya alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan ya kenikmatan kepada kita. Selanjutnya nikmat tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat mata, telinga, ya badan. Nah, semuanya digunakan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaki digunakan untuk berjalan ke masjid, ya tangan digunakan untuk membantu orang lain, membantu orang tua, mata digunakan untuk belajar membaca Al-Qur'an, ya telinga digunakan untuk mendengar bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Nah, dan yang ini adalah hujan, ya, yang sekarang alhamdulillah sudah musim hujan, dan dengan air hujan tersebut maka suburlah bumi yang dulunya kering, ya akhirnya tumbuh dengannya berbagai macam buah-buahan, ya yang dengannya manusia mengambil manfaat. Baik. Ini nikmat panca indera kita, ya, insyaallah tadi sudah disebutkan. Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran yang ke-9, bahwasanya ya setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Maha Mencipta, memberi rizki, maka kewajiban kita adalah ya menyembah hanya kepada Allah saja, ya menyembah kepada Allah saja. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, dan ini adalah sebagai tujuan hidup kita, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini tujuan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, ibadah itu sangat banyak, ya. Ya, ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Ya, ibadah berbakti kepada orang tua, membantu kepada orang tua, berkata baik ya kepada teman, itu juga ibadah semuanya. Bahkan ibadah yang bersifat dalam hati, ya, ada rasa takut, harap, cinta, tawakal, itu juga ibadah yang semuanya harus diberikan kepada Allah saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ya, dari pelajaran akidah kelas 1 ini, dan mudah-mudahan kita semuanya
dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan insya Allah nanti kita bisa lanjutkan di semester yang kedua mudah-mudahan ya. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.